Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Indonesia Timur, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertama tentang konsep dasar komunikasi, komponen-komponen komunikasi, dan prinsip-prinsip komunikasi. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Andi Mariam MKes selaku dosen mata kuliah KIE Kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, komunis, yang berarti keadaan yang biasa atau membagi. Dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses di dalam upaya membangun saling pengertian. Menurut pakar Tapen tahun 1995, beliau mendefinisikan komunikasi sebagai suatu pertukaran pikiran, perasaan, pendapat, dan pemberi nasihat yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bekerja sama. Sedangkan tujuan komunikasi menurut pakar Rian Nugroho 2004, tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan perilaku. Sedangkan menurut pakar Katz and Robert Kahn, tujuan komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem sosial atau organisasi. Sedangkan fungsi komunikasi menurut pakar Thomas N. Seidel, kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, untuk mempengaruhi orang lain, untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Kemudian tingkatan komunikasi. Menurut Dennis MC Quayle, ada 6 tingkatan komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Dan yang ketiga, komunikasi dalam kelompok. Yang keempat, komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Yang kelima, komunikasi organisasi. Kemudian yang keenam, komunikasi dengan masyarakat luas. Sedangkan prinsip-prinsip komunikasi itu ada 12. Yang pertama, prinsip pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik, sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tetapi terus berkelanjutan. Kemudian prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Kemudian prinsip yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Kemudian prinsip yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah. Artinya, tindakan komunikasi yang tidak direncanakan sampai pada tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja. Kemudian prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.
pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kepada kapan komunikasi itu berlangsung. Kemudian prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Jika kita menyapa seseorang, maka orang tersebut akan membalas sapaan kita. Kemudian prinsip yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistematik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Kemudian prinsip yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektif komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling berkomunikasi. Kemudian prinsip yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu diterima dan dimengerti. Kemudian prinsip yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Kemudian prinsip yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Artinya komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain. Kemudian prinsip ke-12, komunikasi bukan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Itulah penjelasan saya mengenai komunikasi yang terkait dengan mata kuliah KIE Kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.